rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak atau Ibu Guru, para pendidik dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan, dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan terbaik dalam menuntut ilmu dan membangun peradaban. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita hidup di era di mana teknologi berkembang begitu pesat. Setiap hari ada inovasi baru yang memudahkan hidup manusia. Namun, di tengah derasnya arus kemajuan ini, pelajar harus tetap bijak. Kita harus menjadi pelajar yang bukan hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kuat dalam karakter Islam. Saat ini, kita bisa belajar dari mana saja, melalui internet, video pembelajaran, atau aplikasi edukasi. Teknologi memudahkan kita mengakses ilmu dalam hitungan detik. Namun ingat satu hal, teknologi hanyalah alat, bukan pengganti pembentukan akhlak. Betul? Hadirin hadirat rahimakumullah. Teknologi diciptakan untuk memudahkan hidup manusia, bukan untuk mengendalikan kita. Namun, banyak orang justru terjebak. Mereka diperbudak gadget, media sosial, hingga lupa waktu ibadah, belajar, bahkan bersosialisasi. Maka dari itu, kita harus bijak. Gunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif, seperti mencari ilmu, mengembangkan kreativitas, atau berkolaborasi dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita menjadi generasi yang sibuk scroll tapi malas baca buku, aktif di medsos tapi diam dalam kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di era serba instan, banyak orang terjebak dalam pola pikir pragmatis. Ingin sukses tanpa proses, ingin pintar tanpa belajar, ingin kaya tanpa kerja keras. Sebagai pelajar muslim, kita harus memiliki prinsip bahwa keberhasilan harus diraih dengan cara yang benar. Teman-temanku sekalian, jadilah pelajar yang memiliki intelektualitas yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh tren yang bertentangan dengan nilai agama. Misalnya, ketika dunia mengatakan bahwa kebebasan adalah hal yang mutlak, kita harus ingat bahwa kebebasan di dalam Islam selalu dibingkai dengan rasa tanggung jawab. Jadilah pelajar yang moderat agar tidak ekstrim dalam menyikapi perubahan. Kita boleh mempelajari budaya global, tetapi ingat jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kita boleh mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai agama. Teman-temanku sekalian, kita juga harus melek kemodernan. Karena apa? Karena dunia terus berubah dan ilmu terus berkembang. Namun, kemodernan bukan berarti mengekor barat membabi buta. Kita bisa menjadi modern tanpa kehilangan identitas kita. Jepang dan Korea Selatan adalah salah satu negara yang maju teknologinya, tetapi tetap mempertahankan budaya mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadilah pelajar sepanjang hayat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu kalian semua dari buayan hingga liang lahat. Artinya apa teman-temanku? Kita bukan hanya belajar di sekolah, tetapi sepanjang hayat. Di era disrupsi ini, ilmu terus berkembang. Apa yang kita pelajari saat ini
mungkin akan usang 10 tahun mendatang. Maka dari itu kita harus membangun mental pembelajar agar selalu haus ilmu, tidak mudah cepat puas, dan siap menghadapi tantangan zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Teman-temanku sekalian, kita adalah orang yang ditakdirkan hidup di zaman penuh tantangan sekaligus peluang. Ingatlah teman-teman, ingatlah. Teknologi adalah alat, akhlak adalah pondasi, dan ilmu adalah senjata. Marilah kita menjadi pelajar yang memiliki, pertama, berwawasan keislaman. Artinya berpegang teguh pada nilai agama. Yang kedua, berwawasan keindonesiaan. Artinya berpegang teguh pada nilai bangsa. Yang ketiga, berwawasan kemodernan. Artinya tidak gagap terhadap teknologi. Dengan ini, kita tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Udur ila ma qala wa la taghdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.